Menantu Super Han San Qian. Bab 6226, berusaha membuatmu bahagia. Begitu Han San Qian selesai berbicara, wajahnya berubah sedikit dingin. Dia mengerahkan sedikit tenaga di tangannya, lalu dia mendorong ke belakang dan mengendurkan tangannya. Tiba-tiba, Lu Shen terlempar beberapa meter jauhnya seperti tikus mati, dan jatuh dengan keras ke tanah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Meskipun jatuh ini tidak terlalu fatal, itu jelas sangat menyakitkan. Lu Shen merasa tubuhnya akan hancur berantakan. Meskipun kepala desa tua itu pura-pura tidak melihat, ketika putranya benar-benar jatuh begitu keras, dia tanpa sadar melihat ke belakang dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Lu Shen bangkit dari tanah dengan marah, dan Erhu juga berlari untuk membantu. Han San Qian tidak menunggu keduanya bergerak lagi. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Energi sejati yang kuat langsung meraih kedua orang itu di udara. Han San Qian memegang dada seseorang dengan satu tangan, seperti memegang dua ekor ayam, itu sangat mudah. Han San Qian, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ayo kita pergi, ayo kita pergi. Lu Shen adalah putra kepala desa, dan pertengkaran mereka hanya sementara, tetapi tidak selamanya. Keduanya sedikit takut, lagi pula, Han San Qian sedang menghukum mereka sekarang, dan pukulan yang dia berikan kepada Lu Shen tadi tidaklah ringan. Jika mereka terus seperti ini, maka mereka berdua pasti tidak akan merasa senang, dan akan menderita banyak siksaan, jadi mereka harus menghentikannya dengan kata-kata. Orang tua, katakan sesuatu, apakah kamu benar-benar ingin anakmu dipukuli sampai mati oleh orang lain? Lu Shen menatap kepala desa tua itu dan mendesaknya. Kepala desa tua itu tersenyum pahit, dasar anak pemberontak, mengapa aku harus berbicara? Dengan karaktermu, kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku berbicara? Tidaklah buruk untuk membuat kesalahan, tetapi sangat buruk untuk membuat kesalahan dan tidak bertobat. Kedua, bahkan jika aku menutup mata, menoleransimu, dan membiarkanmu pergi, apa yang bisa kulakukan? Aku hanya berbicara, apakah itu cukup? Apakah kamu pikir aku adalah Raja Surga atau semacamnya? Ini bukan desa, aku tidak punya hak untuk meminta orang lain melakukan sesuatu, sebaliknya, kami hanya diminta melakukan sesuatu oleh orang lain. Mendengar perkataan kepala desa tua itu, Lu Shen dan Erhu benar-benar tercengang. Bagaimanapun, mereka pikir ini adalah desa mereka dan mereka yang memiliki keputusan akhir. Tanpa diduga, pembalikan seperti itu terjadi begitu cepat. Pada akhirnya, Han San Qian yang memutuskan. Meskipun ini adalah akal sehat, kedua orang itu membuat keputusan yang salah karena kejadian sebelumnya. Sekarang, perkelahian itu terjadi begitu cepat sehingga secara alami membuat kedua orang itu sedikit bingung, dan setelah kebingungan itu berlalu, mereka tidak dapat menerimanya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Siapa yang mengira bahwa dalam sekejap mata, itu akan menjadi mimpi? Sialan, Saudara Shen, ada yang salah, ini. Jika aku tahu akan seperti ini sekarang, maka kita seharusnya tidak begitu sombong. Ya, jika kita lebih serius di awal, setidaknya bagi mereka berdua, hasilnya tidak akan seburuk itu. Tetapi sekarang, semuanya hancur oleh mulutnya yang besar dan bau, yang benar-benar menyedihkan. Lu Shen benar-benar panik sekaligus, pikirannya berubah, dan dia dengan cepat memikirkan apa yang harus dia lakukan. Dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, memaksakan diri untuk berdiri, dan langsung berlutut di tanah. Tuan Han, saya salah, saya minta maaf, saya minta maaf. Erhu pun mengikuti, berlutut di tanah dan bersujud dengan panik. Ya, maafkan kami atas belas kasihan kami. Kami telah banyak menderita, ini. Tuan, mohon berbelas kasih dan maafkan kami. Han San Qian melirik kedua orang itu dengan jijik, lalu berkata dengan dingin, kenapa, sikap kalian berubah drastis sekarang? Bukankah kalian tadi sangat sombong? Han San Qian jelas tidak bisa menerima pengakuan kesalahan mereka. Mereka sama sekali tidak mengakui kesalahan mereka, atau dengan kata lain, dari awal hingga akhir, mereka tidak menyadari kesalahan mereka. Sikap mereka saat ini hanyalah anjing biasa yang gagal karena mengandalkan kekuatan orang lain dan hanya ingin menyelamatkan hidupnya.
Oleh karena itu, pengakuan kesalahan seperti ini tidak ada bedanya dengan tidak mengakuinya sama sekali. Bab 6227 Aku tidak menerima. Maaf, saya tidak bisa menerima permintaan maaf Anda. Han Sanqian berkata dengan dingin. Kepala desa tua itu tampak sedikit malu, dan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat, tetapi ini sesuai dengan harapan mereka. Jelas tidak ada artinya bagi kedua orang itu untuk mengakui kesalahan mereka seperti ini. Itu hanya pura-pura. Ketika keduanya mendengar bahwa Han Sanqian sama sekali tidak menerima permintaan maaf mereka, mereka jelas panik. Lagi pula, jika Han Sanqian tidak menerima permintaan maaf mereka, itu sama saja dengan menghukum mereka dengan keras. Mereka tahu betul bahwa hukumannya tidak lain adalah kematian. Tidak, ayah, mohon-mohonlah untukku. Aku putra satu-satunya-mu. Apakah kau benar-benar ingin tidak memiliki keturunan mulai sekarang? Ya, kepala desa, Lu Shen adalah putra satu-satunya-mu. Kau tidak bisa hanya melihatnya mati. Kepala desa tua itu tidak ingin melihat Lu Shen sekalipun, karena dia tahu bahwa jika dia melihatnya, dia mungkin benar-benar berhati lembut. Namun, dengan Han Sanqian, dia tidak hanya tidak punya hak untuk membuat keputusan, tetapi dia bahkan tidak punya hak untuk memohon. Itulah Han Sanqian, penyelamat mereka. Jika bukan karena Han Sanqian, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada orang-orang di desa di masa depan. Jadi, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bertanya kepada dermawannya? Kedua, kata-katanya tidak efektif. Siapa Han Sanqian? Dia bisa mengalahkan puluhan ribu orang berpakaian hitam dan membuat mereka melarikan diri sendiri. Semua orang di desanya digabungkan bukanlah tandingan beberapa orang berpakaian hitam, apalagi Han Sanqian. Jadi, apa yang bisa dia lakukan? Han Sanqian bisa marah dan membunuh semua orang di desa mereka dalam hitungan detik. Dia tidak bisa hanya menggunakan kekerasan ketika kelembutan tidak cukup. Semua itu tidak mungkin, jadi, selain kematian putranya, dia tidak punya pilihan lain. Biarkan saja apa yang diinginkannya. Dia tidak bisa mengendalikannya, dan dia tidak ingin mengendalikannya. Kalian semua sudah dewasa, dan kalian harus bertanggung jawab atas apa yang telah kalian lakukan. Lu Shen, meskipun kalian adalah putraku, Kaisar bersalah atas kejahatan yang sama seperti rakyat jelata ketika ia melanggar hukum. Kalian harus menerima hukuman yang pantas. Sedangkan untuk Erhu, kurasa kau tidak perlu aku bicara lagi. Mengikuti putraku, kau tidak hanya tidak tahu bagaimana cara mencegahnya, tetapi juga hanya akan membantu tiran itu. Aku sudah tahu perbuatan jahat kalian berdua selama bertahun-tahun. Hari ini, memang hal yang baik untuk memutuskan hubungan. Ada pepatah yang bagus. Aku pernah bertanggung jawab atas dirimu sebelumnya, jadi caraku mengaturmu relatif lembut, dan kau yang terbaik untuk menerimanya. Tapi tidak mungkin. Kau selalu menganggap kata-kataku seperti angin lalu. Tapi kau harus tahu bahwa jika kau tidak dapat menerima manajemenku, maka di masa depan, orang-orang di luar akan mengaturmu. Siapa di luar yang akan berbicara kepadamu tentang perasaan? Orang-orang hanya berbicara tentang akal sehat. Benar adalah benar, salah adalah salah. Jika kau benar, orang lain akan memuji dan menghormatimu. Jika kau salah, kau harus berdiri tegap saat kau pantas dipukul. Sesederhana itu. Kepala desa tua itu sebenarnya lebih memahami prinsip-prinsip ini daripada orang lain, tetapi terkadang ia sering kewalahan oleh sifatnya yang memanjakan. Sekarang tampaknya dia benar-benar menyesalinya. Jika dia dulu merawat putranya dengan baik, dia tidak akan begitu keras kepala, dan tentu saja dia tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti ini hari ini. Melihat ekspresimu, kamu tampak sangat tidak yakin. Han Sanqian berkata dengan suara dingin. Lu Shen tidak berani berkata banyak, tetapi matanya dengan jelas menunjukkan sikap seperti itu. Dia memang tidak yakin, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi di depan Han Sanqian. Jika kamu ingin tidak yakin, aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Aku harap setelah kamu melihatnya lagi, kamu masih bisa tidak yakin. Han Sanqian berkata. Mendengar kata-kata Han Sanqian, keduanya menatap Han Sanqian, tidak tahu apa maksud orang ini. Han Sanqian tidak banyak bicara. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh. Keduanya melihat ke arah tatapannya dan tiba-tiba terkejut.
Bab 6228, Perlakuan Berbeda. Tidak jauh dari sana, Lotus berlatih dengan tenang, tetapi cahaya redup yang terpancar dari tubuhnya membuatnya tampak seperti peri. Berdasarkan hal ini saja, orang-orang yang tidak perlu berkultivasi sebenarnya dapat melihat bahwa dia sangat kuat saat ini, meskipun orang-orang yang tidak berlatih mungkin tidak dapat melihat di mana kekuatannya. Namun perbedaan penampilannya selalu menunjukkan keunikannya. Ini. Sekelompok orang tahu bahwa Lotus baru saja belajar kultivasi dari Han Sanqian, tetapi karena mereka telah membuang-buang waktu terlalu lama, pada kenyataannya, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Selain itu, Lotus sendiri juga mengetahui beberapa cara kultivasi, jadi tentu saja semua orang berpikir bahwa dia tidak istimewa. Namun sekarang, ketika melihat ke belakang, mereka melihat semburan cahaya ilahi yang terpancar dari tubuhnya, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Lu Shen dan Erhu juga tercengang sejenak. Kedua orang ini memiliki beberapa kultivasi, dan secara alami tahu apa yang dimaksud pihak lain. Ini adalah kultivasi tingkat tinggi dan kemampuan tinggi. Namun, kultivasi macam apa yang dimiliki adiknya, dia sebenarnya tahu betul, dia sama sekali tidak bisa mencapai level ini. Jelas, semua ini berkat Han Sanqian. Melihat ini, kedua orang itu tiba-tiba menatap Han Sanqian. Ini. Apa maksudnya ini? Ini. Apa yang terjadi? Kedua orang itu sama sekali tidak mengerti. Han Sanqian tersenyum, tidak terjadi apa-apa, tetapi adikmu mengikutiku untuk berjuang keras. Sekarang setelah kita meraih kemenangan besar, wajar saja untuk memberinya hadiah sesuai dengan jasanya. Aku memberinya beberapa latihan tingkat dewa untuk dipraktikkan. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk tumbuh menjadi master absolut. Belum lagi hal-hal lain, jika ada orang di duniamu yang ingin menyakitinya, aku khawatir tidak akan banyak. Saat itu, mendengar kata-kata Han Sanqian, kedua orang itu terkejut. Di dunia ini, tidak banyak orang yang menyakitinya. Itu bukan master absolut, itu master yang tak tertandingi. Jika mereka berdua memiliki kultivasi seperti itu, apa yang akan terjadi? Lu Shen menahan rasa iri di hatinya dan berkata dengan nada meremehkan, tidak heran ayahku mendengarkanmu. Ternyata dia ditipu olehmu. Aku tidak percaya bahwa adikku telah berlatih selama puluhan tahun dan hanya seperti itu. Ketika dia datang kepadamu, dia berubah begitu drastis setiap menit. Erhu juga berkata dengan tergesa-gesa, ya, aku juga tidak percaya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu telah memenangkan kemenangan besar atas orang-orang berpakaian hitam. Hanya ini, kamu hanya bisa menipu penduduk desa yang belum mengalami apapun. Orang macam apa orang-orang berpakaian hitam itu? Ada berapa banyak orang di sana? Tahukah kamu? Beberapa waktu yang lalu, mereka dikejar oleh orang-orang berpakaian hitam dan bahkan diserang oleh musuh. Sekarang, Han Sanqian ingin mengatakan mereka telah memenangkan kemenangan langsung atas pihak lain. Kedua orang itu tidak dapat mempercayai ini adalah fakta. Palsu, benar-benar palsu. Palsu. Han Sanqian tersenyum tipis, jika itu palsu, apakah penduduk desa berani datang ke sini? Atau, tanyakan pada ayahmu, bagaimanapun juga, dia secara pribadi berpartisipasi dalam perang ini. Setelah berbicara, Han Sanqian menatap kepala desa tua itu. Lu Shen sedikit terkejut. Jelas, dia tidak tahu bahwa ayahnya telah berpartisipasi dalam perang melawan orang-orang berpakaian hitam. Kepala desa tua itu mengangguk dan berkata, sebenarnya, jika aku sendiri tidak ikut serta, aku juga tidak akan percaya. Sebenarnya, semua orang tahu betul apa arti orang-orang berpakaian hitam bagi kita. Mereka tak terkalahkan, tetapi itulah kesan kami. Sebenarnya, Tuan Han Sanqian, bersama Nona Kuer, telah menghajar puluhan ribu orang berpakaian hitam dengan sangat telak hingga mereka melarikan diri dengan panik. Ayah, obat apa yang dia berikan padamu? Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan hal-hal ini untuknya? Apakah kau tidak merasa bersalah karena mengatakan kebohongan ini? Kepala desa tua itu sama sekali tidak terpengaruh dan berkata dengan keras, aku melihat ini dengan mataku sendiri, dan tentu saja, ratusan ribu pelaut juga melihatnya. Ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Mendengar ini, penduduk desa mempercayainya sepenuhnya, dan Lu Shen serta Erhu juga terbelalak.
Jelas, ayah mereka dapat mengatakan hal seperti itu, yang pasti benar, belum lagi dia secara langsung membawa ratusan ribu prajurit angkatan laut, bagaimana mungkin itu salah? Kau mengalahkan orang-orang berpakaian hitam itu. Ini tidak mungkin. Kau jelas-jelas dikejar oleh mereka dan melarikan diri kemana-mana. Bagaimana kau bisa begitu ganas? Katakan padaku, mungkinkah sebelumnya aku hanya merasa tidak enak badan dan kemudian aku pulih? Bab 6229 Pentingnya Pilihan. Lu Shen dan Erhu jelas tercengang. Tidak sehat. Sembuh. Kebetulan aku sakit, dan kebetulan sekelompok orang ini datang. Yang lemah tidak bisa melawan yang kuat, jadi aku akan menghindari mereka untuk sementara, dan kemudian menyerang dengan keras setelah aku pulih sepenuhnya. Tidak. Itu bukan kebetulan. Tidak mungkin. Kedua orang itu tercengang, dan mereka mungkin tidak akan mengira bahwa semuanya akan terbalik seperti itu. Terkadang, semuanya hanya kebetulan. Han Sanqian tersenyum percaya diri. Lu Shen dan Erhu saling memandang dengan sedikit tertekan. Kamu dan adikmu berasal dari keluarga yang sama, tetapi karena perbedaan antara pria dan wanita, kalian diperlakukan dan dididik secara berbeda, yang membuat kepribadian kalian berbeda. Sebelumnya, ketika kamu di rumah, kamu bisa mengandalkan kasih sayang ayahmu. Bahkan jika kamu tidak sebaik adikmu, kamu tetap hidup lebih baik darinya. Namun, begitu kamu dipisahkan dari ayahmu, perlakuanmu akan sangat berbeda. Adikmu akan segera menjadi penguasa mutlak di atas 10.000 orang. Belum lagi desamu yang kecil, bahkan di desa yang lebih besar, dengan kekuatannya di masa depan, siapapun harus mendengarkan kata-katanya. Tetapi kamu, paling banter, kamu hanya bisa menjadi kuat dan melakukan hal-hal baik di desa. Di luar, kamu bukan hanya bukan apa-apa, tetapi kamu bisa mati kapan saja, sama seperti dirimu sekarang. Pukulan Han Sanqian sangat dahsyat, dan hampir setiap pukulan mengenai hati Lu Shen. Sebagai satu-satunya putra dalam keluarga, dia dimanja. Di masa depan, dia juga akan menjadi penerus desa, yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di desa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah anak takdir. Meskipun saudara perempuannya tidak diragukan lagi adalah saudara kandungnya, dia jelas tidak sebaik dirinya sendiri. Oleh karena itu, bagi Lu Shen, perubahan sekarang terlalu besar, sehingga dia tidak dapat menerimanya. Kecemburuan di antara orang-orang akan selalu ada, dan itu tidak akan pernah berubah karena hubungan kalian satu sama lain. Kecuali orang itu adalah orang tuamu atau putramu. Dengan kata lain, identitasnya harus memberi Anda cukup banyak manfaat, yang lebih besar daripada banyak niat lainnya. Dalam kebanyakan kasus, kakak dan adik juga akan bersaing satu sama lain, karena mereka perlu mendapatkan keuntungan dari orang tua mereka. Kepala desa tua itu menghela napas dalam-dalam, kata-kata Tuan Han hari ini, saya benar-benar belajar banyak, dan saya cukup malu. Pepatah lama ini benar, batu giok tidak dapat dibuat menjadi alat yang berguna tanpa dipoles. Saya terlalu santai dalam memperlakukan putra tunggal ini. Sehingga dia kurang disiplin. Dia tidak hanya tidak menjadi berbakat, tetapi dia menjadi tidak berguna. Han Sanqian berkata, kepala desa tua itu memahami kebenaran ini dan menjadi lebih baik. Terkadang, ketika Anda mendisiplinkan seseorang, itu mungkin tidak buruk baginya, tetapi itu akan menuntunnya ke jalan yang benar. Hanya jika dia mengambil jalan yang benar, dia mungkin mencapai kesuksesan. Dan beberapa cedera juga harus dia alami. Hanya setelah dipukuli dia bisa tahu bagaimana menghindarinya. Kepala desa tua itu mengerti dan menatap Lu Shen, Sener, apakah kamu mengerti? Lu Shen ragu-ragu untuk berbicara, dan untuk sesaat dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin menundukkan kepalanya, tetapi kesombongannya membuatnya tidak dapat melakukannya. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun, dan selalu orang lain yang menundukkan kepala kepadanya. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak menundukkan kepalanya hari ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menundukkan kepalanya di masa depan, bahkan jika dia ingin menundukkan kepalanya saat itu. Hatinya yang bertentangan membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Han, Anda dapat memutuskan bagaimana menghadapi anak saya yang memberontak. Saya sebenarnya telah memikirkannya dengan matang. Jika saya memohon padanya hari ini dan Anda memaafkannya,
dia akan tetap membuat kesalahan besar di masa depan. Dia tidak hanya akan tetap mati, tetapi akan ada lebih banyak masalah sebagai gantinya. Lebih baik membiarkannya begitu saja. Rasa sakit yang singkat lebih baik daripada rasa sakit yang panjang. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Lu Shen lagi. Lu Shen, kamu pantas menerima konsekuensi dari kesalahanmu hari ini. Tentu saja, pendidikan ayahmu juga telah sangat merugikanmu. Setelah kamu meninggal, saya akan mengundurkan diri sebagai kepala desa. Ketika aku kembali ke dunia bawah, aku akan meminta maaf secara pribadi kepada leluhurku dan ibumu. Kepala desa tua itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, beberapa penduduk desa mendatangi Lu Shen dan Erhu dan menahan mereka. Kau! Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Bab 6230 Apa yang tidak kita lakukan? Jelas terlihat bahwa kedua orang itu panik, benar-benar panik. Bahkan penduduk desa mulai menyerang mereka, yang berarti perisai terakhir mereka telah hilang sepenuhnya. Mereka harus mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Seret mereka ke bawah dan penggal kepala mereka. Kepala desa tua itu berteriak dingin. Detik berikutnya, beberapa penduduk desa hendak membawa kedua orang itu keluar. Mendengar perintah kepala desa tua itu, kedua orang itu benar-benar panik. Erhu begitu cemas hingga dia menangis di tempat. Tidak, kepala desa, jangan bunuh kami tahu kami salah, kami tahu kami salah. Tidak ada jejak kesombongan sebelumnya, dan sekarang dia tampak menyedihkan. Lu Shen, yang seharusnya bereaksi paling keras, tidak melawan seperti yang diharapkan saat ini. Sebaliknya, dia relatif tenang. Dia hanya melirik adik perempuannya Lian Hua, lalu ayahnya, kepala desa, dan akhirnya Han Sanqian. Keduanya diseret keluar dari gua. Kepala desa tua itu bahkan tidak melihat mereka, tetapi hanya memalingkan kepalanya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Di luar kuburan, Lu Shen dan Erhu terjepit ke tanah. Setelah itu, tukang daging desa perlahan datang sambil membawa pisau jagal besar. Tukang jagal itu tingginya 7 kaki, dengan pinggang bundar dan lengan gemuk. Dia biasanya membunuh babi di desa, tetapi pekerjaan utamanya adalah algojo dan eksekutor desa. Begitu ada tanggung jawab pidana yang harus dieksekusi di desa, dia akan melakukannya sendiri. Namun, desa itu hanyalah desa kecil, jadi tidak ada pekerjaan sama sekali. Pekerjaan sampingannya secara alami menjadi pekerjaan utamanya. Dia berjalan di belakang Erhu dengan pisau besar di tangannya, mendorong kepalanya. Menepuk lehernya dengan tangannya, dan bersiap untuk memotong dengan pisau itu. Leher Erhu tidak hanya dingin karena ditampar, tetapi seluruh punggungnya juga dingin. Dia tahu bahwa dia hanya membutuhkan seseorang untuk memotongnya dengan pisau, dan dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada orang lain sejak saat itu. Kakak Shen, tolong bicara dengan kepala desa. Aku tidak ingin mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Sekarang kepala desa jelas-jelas serius, sebaiknya kau menyerah saja. Erhu tahu betul bahwa satu-satunya harapan bagi kedua orang itu untuk lolos dari kesulitan ini adalah Lu Shen. Meskipun dia tidak tahu apakah Lu Shen bisa melakukannya, dia adalah satu-satunya pilihan. Jika kau ingin mati, mati saja. Apa yang kau takutkan? Lu Shen berkata dengan dingin. Dia benar-benar takut mati sebelumnya, tetapi sekarang, dia jelas jauh lebih baik. Baginya, hal yang lebih tidak mengenakan sekarang sebenarnya adalah wajahnya. Wajahnya benar-benar hilang. Dan hal-hal yang dibanggakannya hancur total. Perasaan putus asa dan kehilangan itu benar-benar lebih tidak mengenakan daripada membunuhnya. Jadi, Anda dapat mengatakan bahwa dia tidak takut mati, tetapi Anda juga dapat mengatakan bahwa orang ini memiliki sesuatu yang lebih tidak mengenakan daripada kematian sekarang, dan dia tidak peduli apakah dia hidup atau tidak. Saudara Shen, Anda. Meskipun saudara perempuan saya seorang wanita, Anda baru saja melihatnya. Meskipun dia baru saja memulai, dia memiliki cahaya ilahi di tubuhnya. Tingkat orang seperti apa dia di masa depan? Meskipun ada tradisi di desa bahwa lebih baik mewariskan anak laki-laki, jika saudara perempuan Anda terlalu menonjol, maka tradisi ini tidak akan bisa dipatahkan. Biarkan saya bertanya kepada Anda, ketika saatnya tiba, tempat apa yang akan saya miliki? Jangan katakan siapa yang akan dipilih ayahmu.
Bahkan jika itu dirimu sendiri, pada kenyataannya, kamu pasti akan memilih adikmu. Selain itu, untuk adik yang begitu mencolok, terkadang bukan masalah apakah ayah yang memilihnya atau tidak, tetapi pilihan orang-orang di desa. Aku selalu menjadi orang yang mendominasi di desa, dan aku tahu betul berapa banyak orang yang tidak puas denganku. Dulu, mereka tidak punya pilihan, tetapi sekarang, mereka tidak takut pada apapun. Kemana aku harus pergi tanpa jabatan? Ketika Erhu mendengar kata-kata Lusen, dia juga sepenuhnya mengerti alasan mengapa Lusen tiba-tiba terdiam. Dia tahu betul bahwa Lusen, yang selalu sombong, telah benar-benar kehilangan harga dirinya saat ini, dan menjadi sangat tersesat dan tanpa semangat. Kakak, aku turut berduka cita atas kehidupanmu ini. Ketidakmampuankulah yang membawamu ke jalan yang tidak bisa kembali seperti ini. Kamu membenciku, tetapi jika kamu ingin membalas dendam, kamu bisa datang kepadaku untuk membalas dendam di kehidupan selanjutnya. Setelah Lusen selesai berbicara, dia menutup matanya dan menunggu kematian datang.